Sekarang kita bicara kerusakan pada umumnya. Umumnya ya, secara umum yang pernah saya perbaiki ya, dengan catatan yang pernah saya perbaiki. Power atau amplifier monoblock atau power mobil gitu ya. Kerusakan pertama itu pada sekring. Jadi sebelum kalian ngecek lain-lainnya, pastikan dulu sekringnya ini tidak putus ya. Nah, itu kerusakan yang pertama. Nah, kerusakan yang sering terjadi yang kedua adalah ini apa? Finalnya ini salah satunya, tidak semua ya, umumnya tidak semua. Umumnya salah satu atau salah dua gitu, itu short. Nah, tandanya kita misal yang rusak sini ini dicopot, ini normal, cuma ini nggak bunyi soalnya dicopot. Misal ini ada yang short gitu ya, lainnya ini dicopot, hasilnya normal gitu ya. Biasa tanda kerusakannya seperti itu tidak dikasih beban ataupun bunyi-bunyi, ini ampere akan naik bahkan sampai 6 ampere gitu ya. Maksudnya panas gitu ya. Kabelnya panas kayak short gitu ya. Panas sekali. Selanjutnya kerusakan ini tidak ampernya tidak naik, tapi jika dikasih beban speaker atau dicolokin bahkan belum bunyi ya, itu ampere naik. Nah, padahal cuma dicolokin belum ada bunyi, itu akan naik terlampau tinggi gitu ya. Nah, itu biasanya dioda Zener. Zener itu seperti ini. Seperti ini rusaknya tidak ada yang lain kecuali dioda Zener. Ini gejalanya itu jika dikasih beban atau dicolokin speaker itu ampere akan naik. Tapi kalau tidak dikasih akan normal seperti ini, tidak sampai 1 ampere, tidak dikasih beban. Tapi kalau dikasih beban itu akan naik. Nah, ini kerusakan pada Zener ya. Zener itu ini terletak pada sini. Ini zenernya dicopot normal. Tapi kalau diganti saja. Kalau nggak punya ya bagusnya diganti sih ya. Ini saya ganti tapi agak kecil. Ini aman ya, soalnya ya memang beda tipe. Tapi kalau bisa yang ukurannya sama ya, ini masih coba ya. Ini juga ada zener bagian sini. Ini kan CT ya tegangannya. Jadi ini zenernya rusak gitu ya bagian sini. Nah, itu dengan gejala kalau tidak ada colok speaker, nah itu ampere akan stabil. Tapi jika dicolok speaker bahkan 1 channel doang, itu ampere akan naik. Nah, itu gejalanya zenernya ya, seperti ini ya. Kerusakan selanjutnya itu pada dioda ya. Dioda ya, ini ada tanda dioda ini. Kalau misal ini diodanya beneran short, ini kita bisa ganti dioda biasa, tapi harus paham rangkaian ya, nanti diangkat gitu dioda 4 gitu ya. Tapi kalau bagusnya pakai ini, soalnya ada pendinginnya gitu ya, dioda seperti ini. Kerusakan yang kemungkinan sering terjadi itu pada MOSFET. Nah, ini MOSFET inverter. Jadi ini MOSFET ini apa? MOSFET ini untuk rangkaian inverter untuk 12 volt dinaikkan menjadi, kalau ini 25 atau 32 volt, tergantung monobloknya pakai berapa volt gitu ya. Kalau ini kayaknya 25 volt ya. Soalnya elko-nya 35, tapi belum saya ukur berapa volt ya, lupa. Pokoknya saya tanda kemarin tadi saya perbaikin, cuma saya sentuh-sentuh, oh ini panas, ini jadi short gitu. Untuk gejala rusak dari dioda itu ya sama, short gitu ya, ampernya naik tinggi gitu ya. Begitu juga kalau ini biasanya cuma naik tapi kadang enggak ya. Kalau sampai putus gitu enggak.
Tapi kalau ini misalnya short ini, maka ampere akan naik, bahkan tidak ada beban, tidak ada apa-apa, tiba-tiba naik gitu ya ampernya. Kerusakan selanjutnya yaitu pada transistor pada amplinya. Nah, itu biasa misal suara serak atau apa lainnya. Nah, itu kan bisa ya, seperti kita memperbaiki OCL ya. Ini kan kayaknya basicnya OCL gitu ya. Amplifier AB gitu. Kalau untuk tune kontrolnya ini saya kira jarang rusak ya. Tapi ada ya, tapi jarang. Tapi walaupun ada tapi jarang. Setidaknya itu yang saya temui gitu ya. Ya, itulah sedikit yang sering terjadi kerusakan pada amplifier monoblok atau amplifier mobil ya. Barangkali bisa menjadi referensi untuk perbaikan ya. Setidaknya itu yang sering saya temui ya. Kalau kerusakan lainnya jujur belum nemu ya. Belum pernah nanganin gitu ya. Itu yang pernah saya alami gitu ya. Jadi mungkin sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ini sharing-sharing dikit aja ya. Saya belum jago-jago amat juga. Barangkali ada yang mau support silahkan subscribe dan subscribe. Terima kasih.